Wah wah wah, manuver misterius Erick Thohir, tiba-tiba Surabaya jadi panggung FIFA Matchday. Terdengar kabar dan jadi harapan kami ini campur tangan mantan pelatih Shin Tae-yong dan Marcelino Ferdinand. Bisa jadi coach Shin Tae-yong akan mulai debut lagi diawali di Surabaya. Top Marco top, jawaban menohok tapi tetap berkelas didukung netizen tanpa batas. Indonesia negara besar, Erick Thohir tak tinggal diam saat diperlakukan semena-mena oleh AFC. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, manuver misterius Erick Thohir, tiba-tiba Surabaya jadi panggung FIFA Matchday. Terdengar kabar dan jadi harapan kami ini campur tangan mantan pelatih Shin Tae-yong dan Marcelino Ferdinand. Bisa jadi coach Shin Tae-yong akan mulai debut lagi diawali di Surabaya. Surabaya kembali dipercaya sebagai tuan rumah laga internasional kali ini untuk 2 pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia pada bulan September 2025. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Bukan tanpa alasan, Surabaya belakangan ini memang jarang digunakan sebagai lokasi pertandingan resmi timnas senior. Maka dari itu pemilihan kota ini memunculkan tanda tanya besar, mengapa Surabaya? Ada apa di balik keputusan Erick Thohir kali ini? PSSI memang berdalih bahwa penunjukan venue selalu didasarkan pada kesiapan infrastruktur, dukungan penonton, dan pengalaman dalam menggelar event berskala besar. Namun sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut ada faktor lain yang membuat Surabaya begitu spesial untuk laga FIFA Matchday kali ini. Salah satu rumor yang menguat adalah campur tangan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Setelah kontraknya resmi berakhir awal 2024, nama Shin sempat meredup dari pemberitaan sepak bola nasional. Namun dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kode dan manuver mengindikasikan bahwa Shin bisa saja kembali ke kursi pelatih timnas Indonesia. Isu ini semakin menarik ketika beberapa staf kepelatihan yang pernah bekerja sama dengan Shin diketahui berada di Surabaya pada awal Juli lalu. Banyak yang meyakini bahwa laga uji coba nanti bukan sekadar pertandingan, melainkan bisa menjadi panggung debut kembali Shin Tae-yong di hadapan publik Indonesia. Surabaya sendiri bukan kota yang asing bagi Shin. Ia memiliki kedekatan emosional dengan beberapa pemain muda asal Jawa Timur, termasuk Marcelino Ferdinand, bintang muda yang kini berkarier di Belgia bersama klub KM SKD Ince. Marcelino adalah pemain yang sejak awal mendapatkan kepercayaan besar dari Shin Tae-yong dan sering disebut sebagai salah satu anak emas sang pelatih. Menariknya, Marcelino akhir-akhir ini mulai menunjukkan sinyal-sinyal ketertarikan untuk kembali bermain di laga timnas yang digelar di kampung halamannya. Beberapa unggahan di media sosial yang menyinggung tentang Surabaya dan Stadion Gelora Bung Tomo menambah kuat spekulasi bahwa ia akan menjadi bagian penting dari 2 laga tersebut. Keberadaan Marcelino di skuad yang berlaga di Surabaya akan menjadi reuni emosional, terlebih jika benar Shin Tae-yong kembali dipercaya sebagai pelatih. Kombinasi antara pelatih yang visioner dan pemain muda penuh potensi dari tanah kelahiran bisa menjadi momen penting bagi masa depan timnas Indonesia. Sementara itu, keputusan Erick Thohir memilih Surabaya dinilai bukan hanya soal teknis, tapi juga strategi simbolik. Kota pahlawan memiliki makna kuat dalam konteks perjuangan dan semangat. Jika timnas ingin membangun kembali identitas dan fondasi permainan di bawah arahan pelatih baru dalam kurung atau lama yang kembali, maka Surabaya adalah tempat yang tepat untuk memulainya. Atmosfer di Gelora Bung Tomo terkenal panas dan menggairahkan. Basis supporter fanatik dari Jawa Timur diyakini mampu mengangkat moral para pemain dan memberi tekanan tersendiri bagi lawan.
Ini menjadi ujian sempurna jika memang Shin Tae-yong akan kembali membangun fondasi timnas masa depan yang lebih agresif dan taktis. Namun hingga kini PSSI masih belum secara resmi mengumumkan siapa yang akan menangani timnas Indonesia untuk 2 laga FIFA Matchday nanti. Sejumlah nama memang beredar, tapi dari berbagai sinyal yang terlihat, banyak pihak meyakini Shin Tae-yong akan muncul kembali, dan Surabaya akan menjadi panggung pertamanya dalam babak kedua kariernya bersama Merah Putih. Jika benar demikian, maka laga nanti bukan hanya pertandingan uji coba biasa. Ini adalah panggung besar, sebuah awal baru. Dimulai dari kota dengan semangat juang tinggi, bersama pelatih yang pernah membawa timnas U23 bersinar, dan dengan dukungan penuh dari publik yang rindu akan permainan timnas yang solid dan penuh determinasi. Keputusan ini menjadi bagian dari narasi besar Erick Thohir dalam membentuk ulang identitas timnas. Dengan menggabungkan pengalaman talenta muda dan panggung penuh emosi seperti Surabaya, bisa jadi inilah momen titik balik sepak bola Indonesia. FIFA Matchday di Surabaya bukan sekadar agenda kalender sepak bola. Ia bisa menjadi awal dari cerita baru yang akan terus dikenang publik sepak bola nasional. Tinggal menunggu konfirmasi resmi apakah Shin Tae-yong benar akan kembali memimpin Garuda dan apakah Marcelino Ferdinand siap menyambutnya di kampung halaman. Surabaya bersiap, dan seluruh Indonesia menanti kejutan berikutnya. Dan meskipun berita di atas itu hanya menjadi harapan-harapan kami agar bisa terrealisasi, Top Marco Top, jawaban menohok tapi tetap berkelas didukung netizen tanpa batas. Indonesia negara besar, Erick Thohir tak tinggal diam saat diperlakukan semena-mena oleh AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan sikap tegas dan berani. Ia mengaku sering kali bersuara keras kepada AFC maupun AF semata-mata demi membela kehormatan timnas Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara besar, dan negara besar tidak boleh diperlakukan sembarangan. Baru-baru ini, PSSI mengajukan protes resmi kepada AFC terkait jadwal pertandingan timnas Indonesia melawan Irak pada laga kedua grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, Sabtu 11/10/2025. Awalnya laga dijadwalkan pukul 18.00 waktu setempat. Namun demi menjaga sportivitas, PSSI meminta agar kick-off diubah menjadi pukul 22.30. Hasilnya, AFC mengabulkan. Menurut Erick, PSSI tak berniat overacting dalam melayangkan protes. Justru sebaliknya, ia bersyukur AFC kini mulai mendengar suara Indonesia. Saya rasa PSSI tidak akan berdiam diri. Kami terus menjaga marwah sepak bola. Kami memang selalu berisik kepada AFC dan AFF, ujar Erick Thohir kepada awak media. Ia menegaskan bahwa protes dilakukan bukan karena ingin pamer kekuatan, melainkan karena Indonesia harus dihargai sebagai negara yang punya value besar dalam sepak bola Asia. Kami tidak bermaksud jemawa. Kami hanya memposisikan diri sebagai negara besar. Kami harus respek terhadap pengorbanan para pemain, lanjutnya. Tak hanya saat kalah, bahkan saat menang pun protes tetap disuarakan, terutama ketika kepemimpinan wasit dianggap tidak adil. Kalau wasit kurang baik, walaupun kami menang, kami pasti tetap protes. Kami harus setara dengan bangsa lain, tegasnya.
Hari ini kami peringkat ke-118 FIFA. Siapa tahu nanti naik lagi, tutup Erik dengan optimis. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah langkah tegas Erick Thohir sudah tepat? Haruskah Indonesia lebih vokal lagi di kancah sepak bola Asia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus Timnas Indonesia. Erick Thohir bocorkan progres naturalisasi dua pemain baru. Mauro Zijlstra siap didaftarkan Agustus, Timnas Indonesia tambah amunisi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali memberikan kabar menggembirakan bagi pecinta sepak bola tanah air. Kali ini ia membocorkan perkembangan terbaru soal dua pemain naturalisasi baru dan juga progres dari Mauro Zijlstra, pemain muda yang sedang dinanti-nanti kehadirannya di skuad Garuda. Kalau semua berjalan lancar, maka Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan 3 amunisi segar untuk menghadapi jadwal padat di akhir 2025. Erick menegaskan proses naturalisasi tidak bisa dilakukan sembarangan, semua harus dijalankan dengan kehati-hatian dan komitmen penuh dari pemain. Ya, kita sedang menunggu surat-surat dari dua pemain ini, ujar Erick Thohir. Saya belum dapat dokumennya karena dalam naturalisasi ini kita harus hati-hati. Kita tak menghalalkan segala cara. Ia menegaskan bahwa cinta terhadap Timnas Indonesia adalah syarat utama. Erick pun menyinggung bahwa para pemain naturalisasi sebelumnya sukses karena mereka benar-benar ingin membela merah putih, bukan semata karena alasan komersial. Prototipe kita yang sudah sukses saat ini gabung karena cinta ke Timnas Indonesia. Jadi kita hati-hatinya di situ, tambahnya. Kabar baiknya menurut Erick, respons dari para pemain dan orang tua mereka sangat positif. Jika tak ada aral melintang, proses naturalisasi dua pemain tersebut akan bersamaan dengan pendaftaran Mauro Zijlstra pada bulan Agustus. Kita harapkan prosesnya bisa bareng dengan Mauro. Kita akan register Agustus, ucap Erick. Minggu depan kita juga akan menghadap Presiden dalam kurung Prabowo Subianto terkait hal ini. Zijlstra yang kini bermain di FC Volendam merupakan striker muda berusia 20 tahun. Kehadirannya sangat dinantikan terutama karena Timnas Indonesia sedang krisis penyerang akibat cederanya oleh Romain Sosok yang selama ini jadi andalan lini depan. Zijlstra juga berpotensi untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada 3 hingga 9 September 2025. Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Gimana menurut kalian, Sobat Garuda? Siapa kira-kira dua pemain naturalisasi baru yang dimaksud Erick Thohir? Dan apakah Mauro Zijlstra bisa jadi jawaban krisis di lini depan Timnas? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari terus dukung sepak bola Indonesia.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Andai saat balik ke Liga Inggris, Cristiano Ronaldo ke Manchester City dan ditangani oleh Guardiola. Cristiano Ronaldo sempat kembali ke Liga Inggris dan bergabung lagi dengan Manchester United pada 2021. Namun bagaimana jika saat itu CR7 justru memilih Manchester City? Ronaldo bersinar di periode pertamanya bersama MU dalam kurung 20 juta 32.009 meraih 3 gelar Premier League dan 1 Liga Champions sebelum hijrah ke Real Madrid dan Juventus. Sayangnya pada periode keduanya di MU dalam kurung 20 juta 212.022 meski masih produktif mencetak gol, Ronaldo gagal mempersembahkan trofi dan sempat terlibat konflik dengan Erik ten Hag. Mantan bek MU, Gary Pallister menilai Ronaldo membuat keputusan yang keliru. Ia seharusnya ke City. Saya rasa ia akan mencetak banyak gol di sana, ujar Pallister kepada The Sun. Menurutnya, Manchester United saat itu tidak cukup bagus untuk mendukung gaya main Ronaldo yang mengandalkan servis di kotak penalti. MU bukan tempat yang tepat untuknya. City bisa menempatkannya lebih baik dan mungkin reputasinya tak akan tergores seperti sekarang, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ronaldo seharusnya bergabung dengan Manchester City saat itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's
it's your chance to be ruthless. Chelsea dan Jorrel Hato sepakati transfer, tinggal negosiasi dengan Ajax. Chelsea semakin dekat mengamankan tanda tangan Jorrel Hato. Bek muda berbakat asal Belanda itu disebut telah mencapai kesepakatan personal dengan The Blues. Kini tinggal giliran Chelsea bernegosiasi langsung dengan Ajax untuk merampungkan transfernya. Menurut laporan Sky Sports, diskusi antara Hato dan Chelsea terjadi pada Rabu dalam kurung 23/7 dan berjalan positif. Pemain 19 tahun itu bahkan sudah memberitahu Ajax bahwa dirinya ingin pindah ke Stamford Bridge. Chelsea siap mengajukan tawaran 50 juta meski Ajax dikabarkan menginginkan harga 60 juta. Hato kelahiran 7 Maret 2006 sudah 3 musim memperkuat tim utama Ajax dan menjadi pemain kunci di lini belakang. Musim lalu ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Eredivisie. Ia juga telah mengoleksi 6 caps bersama timnas senior Belanda sejak 2023. Kehadiran Hato akan menambah kedalaman skuad Chelsea, terutama di sektor bek kiri, bersaing dengan Marc Cucurella. Tak hanya itu, Chelsea juga dikabarkan membidik Xavi Simons dari RB Leipzig. Dengan banyaknya rekrutan muda seperti Estevao, Kendry Páez, dan Liam Delap, proyek regenerasi Chelsea tampak serius. Menurut kalian, apakah Jorrel Hato pantas jadi tulang punggung baru di lini belakang The Blues? Yuk, tulis opinimu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Resmi, Marcus Rashford gabung Barcelona dari Manchester United, pinjaman dengan opsi beli 30 juta. Barcelona akhirnya mengumumkan kedatangan Marcus Rashford sebagai rekrutan anyar untuk musim 2025/26. Penyerang asal Inggris berusia 27 tahun ini bergabung dari Manchester United dengan status pinjaman 1 musim disertai opsi pembelian permanen senilai 30 juta. Kabar ini sontak jadi sorotan besar, terutama karena Rashford sudah lama mengungkapkan keinginannya bermain di Camp Nou. Rashford akan mengenakan nomor punggung 14, angka ikonik yang pernah dipakai oleh legenda seperti Johan Cruyff dan Thierry Henry. Barcelona menyatakan bahwa kesepakatan telah rampung sepenuhnya dan opsi pembelian dapat diaktifkan di akhir musim jika performanya memuaskan. Dengan kecepatan dribble tajam dan fleksibilitas posisi di lini serang, Rashford diyakini akan menjadi bagian penting dalam skema Hansi Flick untuk membangun kembali kekuatan bara. Bagaimana menurut kalian, apakah Rashford bisa bersinar di La Liga dan menjadi bagian penting dari kebangkitan Barcelona? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Biar sekuat tembok beton. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Unai Simon dari Athletic Bilbao. Arsenal tengah mencari penjaga gawang kelas dunia untuk memperkokoh lini belakang musim depan dan Unai Simon jadi kandidat utama.
Kiper Athletic Bilbao dan andalan Spanyol ini menunjukkan performa impresif yang sangat dibutuhkan The Gunners. Musim 2024/25, Sim bermain penuh di 38 laga La Liga dengan 15 clean sheet dan rata-rata 3,8 penyelamatan per pertandingan serta persentase save 76%. Selain jagoan penyelamatan, distribusinya juga luar biasa. Umpan pendek akurat 92%, umpan panjang 68% sempurna untuk gaya build-up Arsenal. Sim unggul di duel udara, rata-rata menang 3,4 per laga dan memiliki mental juara dengan pengalaman internasional di Piala Dunia dan Euro. Dengan nilai pasar sekitar 35 juta, ia investasi yang sangat masuk akal untuk masa depan. Menurut kamu, apakah Unai Sim pantas jadi benteng kokoh baru Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar yuk. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. Resmi, Liverpool umumkan kesepakatan transfer Hugo Ekitike. Liverpool akhirnya resmi mengumumkan kesepakatan transfer Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Penyerang muda asal Prancis itu selangkah lagi akan bergabung bersama skuad The Reds untuk musim 2025/26. Pengumuman dilakukan pada Kamis (24 Juli 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Ekitike ditebus dengan nilai mencapai 90 juta, menjadikannya salah satu transfer terbesar Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini ia tinggal merampungkan proses administrasi sebelum menyusul tim dalam tur pramusim di Asia. Awalnya Liverpool mengincar Alexander Isak, namun gagal meyakinkan Newcastle. Fokus pun beralih ke Ekitike dan hasilnya deal tercapai. Musim lalu Ekitike tampil gemilang bersama Frankfurt dengan 22 gol dan 12 assist dari 48 laga, membuatnya jadi buruan klub-klub top seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester United. Kehadiran Ekitike tentu memunculkan tanda tanya soal masa depan Darwin Núñez yang sempat dikabarkan bakal dilepas namun kini disebut akan dipertahankan oleh Arne Slot. Apakah Hugo Ekitike akan jadi ujung tombak baru Liverpool? Dan bagaimana nasib Darwin Núñez setelah ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Biar semakin brutal serangannya, Arsenal wajib mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United.
Arsenal tengah bersiap menghadapi musim 2025/26 dengan ambisi besar. Salah satu area krusial yang perlu diperkuat adalah lini depan. Disinilah nama Alexander Isak dari Newcastle United patut masuk radar serius. Isak mencetak 20 gol dan 4 assist dalam 34 laga Premier League musim lalu, kontribusi gol 0, 71 per pertandingan, membuktikan bahwa ia adalah salah satu striker paling mematikan di liga. Dengan akurasi tembakan 58%, rata-rata 3,1 tembakan, serta 1,5 dribble sukses per laga, ia tak hanya tajam, tapi juga cerdas dalam menciptakan peluang. Fleksibilitasnya menjadi nilai tambah besar. Ia bisa bermain sebagai penyerang tunggal, second striker, hingga winger kiri. Sistem dinamis Arteta akan sangat cocok untuk gaya bermain Isak. Dibanding Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah, Isak unggul di hampir semua aspek ofensif. Dengan dukungan pemain kreatif seperti De Gea dan Saka, ia berpotensi menjadi mesin gol Arsenal. Dengan nilai pasar sekitar 75 juta, Isak adalah investasi jangka panjang yang masuk akal untuk striker modern sekelasnya. Menurut kalian, apakah Isak adalah jawaban Arsenal untuk mengakhiri puasa gelar? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.